hormati guru kita Al-Mukarram Kakanda Ustaz Kiai Mukhlis As'ad mata'anallahu bituli hayati, serta para jamaah remaja Islam Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur kehadirat Allah yang mana kita telah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali di Masjid Jami' Nurul Hidayah ini dalam rangka kita berta'alum takrir kitab Fathul Qorib. Pada malam ini kita sampai di halaman 67 ya, baris ke 17 dari atas. Wa kaifiyatul aqra'i an tu'khadha salasatu riqa'in. Sebelum dimulai, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dan kita hajatkan pada malam ini dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita, falyatafaddal alaihi mashkura. Al-Fatihah Rusyahul Alim Al-Alamah Abu Qasim Al-Ghazi wa sulihi wa furu'ihi Rushay Al-Alamah Al-Asbahani Abi Suja' wa sulihi wa furu'ihi Sumaila arwah jamil anbiya wal mursalin wa suhada wa solihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in Sumaila arwah arba'atil khulafa'ir rasyidin arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidihim fid din Sumaila arwah ulamil amilin wal quramatil hadis mufassirin musannifin muallifin mufaqihin sadatina sufiyatil muhaqqiqin awliya fillahil arifin aina kanu min masyariqil ardi magharibiha barriha wa bahriha Mala Ruqayyah Hashim As'ari, Mala Ruqayyah Zil Usman, Mala Ruqayyah Muni Al-Falaq di Kediri, Mala Ruqayyah Ahmad Zainuddin, Mala Ruqayyah Syafi Hazami, Mala Ruqayyah As'ad Zainuddin, Mala Ruqayyah Muhammad Ishaq Latif wa usulihim wa furu'ihim Mala arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizina wa syaikhina wa alimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullahu adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu. Wa kaifiyatul iqra'i an tu'khaza salasu riqa'in mutasawiyatun wa yuktabu fi kulli ruk'atin minha ismu syarikin minas syuraka'i au juz'un minal ajza'i mumayyazun an ghairihi minha wa tudraju tilkar riqa'i fi banadiqa mutasawiyatin maintenin masalan ba'da tajfifihi summa tudau fi hijriman lam yahdur al-kitabata wal idraja summa yukhraju man lam yahdurhuma summa yukhriju man lam yahdurhuma rik'atan alal juz'il awwali min tilkal ajza'i in kutibat asma'us syuraka'i firriqai ka Zaidin wa Bakrin wa Khalidin fayu'ta man kharaja ismuhu fi tilka riq'ah summa yukhriju
rik'atan ukhra alal juz'il ladzi yalil juz'il awwali fayu'ta man kharaja ismuhu fi rik'atis saniyah wa yata'ayyanul juz'u al-baqi lis-salisi in kanat as-suraka'u salasatun in kanat as-suraka'u salasatan aw yukhriju man lam yahduril kitabata wal idraja rik'atan ala ismi Zaidin masalan in kutibat firriqai azza in kutibat in kanat as wa yata'ayyanul juz'ul baqi lis-salasi in kanat as-suraka'u salasatan aw yukhriju man lam yahdurul kitabata wal idraja rik'atan ala ismi Zaidin masalan in kutibat fi riqai azzaul ansiba summa ala ismi Khalid wa yata'ayyanul juz'il baqi lis-salisi anna usani ilahiri wallahu alam. Ilmu atam la ilmana illa ma'alam. Para sahabat, kembali kita wiridan malam Rabu di Masjid Nurul Hidayah sambil kita niat i'tikaf ya. Wiridan kita muzakarah, murojaah, mutolaah. Dan pada malam hari ini wiridan kita masih saja membahas tentang juru bagi ya, di mana ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang berkumpul, bersekutu, bekerja sama di dalam sebuah usaha atau bidang usaha, dan mereka yang bersekutu atau yang bekerja sama itu atau yang berserikat itu ingin membagi-bagi barangnya, tidak lagi berserikat, maka dipanggillah seorang juru bagi seperti itu ya. Nah, kemudian wa kaifiyatul iqra'i, dan cara pembagian, penetapan pembagian. Cara penetapan pembagian atau cara-cara pengundian. Iqra itu pengundian sebenarnya, undi ya, pengundian. Antu khaza salah surikoin mutasawiyatun. Antu khaza salah surikoin, mengambil, antu khaza mengambil salah surikoin 3 kertas mutasawiyatun yang sama besar ya. Jadi dia mengambil 3 buah kertas yang sama besar apabila yang berserikat 3 orang. Apabila yang bekerja sama ada 3 orang, maka dia mengambil 3 kertas yang sama panjang dan lebarnya, riqain mutasawiyatun. Kemudian wayuktabu, dan ditulis tuh fi kulli ruk'atin, pada tiap-tiap satu kertas, minha, dari kertas-kertas itu ditulis ismu syarikin, nama yang bekerja sama, nama yang berserikat, nama yang bersekutu ya, nama yang bekerja sama, minasyurakai, daripada mereka yang berserikat, au juz'un, atau bagian. Jadi bukan nama, dia menulis dalam kertas itu, di dalam kertas itu sebuah nama, atau dia menulis dalam kertas itu juz'un, au juz'un, atau bagian minal ajza'i, daripada bagian-bagian, mumayyaz minal ajza'i, juz'un minal ajza'i mumayyazun, bagian-bagian dari bagian-bagian yang mumayyaz, yang telah jelas, yang telah dipilah, mumayyaz, yang telah dipecah-pecah gitu, yang telah disturuin gitu. Pokoknya 3, disturuinnya 1, 1, 1. Apabila 6 berarti 2, 2, 2 gitu, dari sturuin dah, mumayyaz. An ghairihi, dari yang lainnya, minha, dari bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian waktu deraju, dan dimasukkan tilkar riqa, tulisan kertas itu. Jadi kertas yang telah ditulis sebuah nama,
atau ditulis sebuah bagian itu dimasukkan fi banadiqa di seperti kendi gitu, atau suatu botol yang terbuat dari tanah. Fi banadiqa, di dalam kendilah gitu ya, botol yang terbuat dari tanah. Fi banadiqa mutasawiyah, fi banadiqa mutasawiyatin, yang sama besar, jadi kendinya sama. Mentinin, kendi itu mentinin terbuat dari tanah, masalan misalnya. Nah, ba'da tajfifihi, tentunya setelah kendi itu dikeraskan. Ba'da, setelah tajfifihi, mengerasnya kendi, artinya kendi bukan kendi basah, artinya kendi kering ya, setelah dikeringkan, dikeraskan, dikeringkan. Summa, kemudian tuda'u fi hijri man lam yahduril kitabah wal idroja. Summa, kemudian tuda'u, diletakkan. Jadi kendi itu diletakkan fi hajariman, di pangkuan orang, di pangkuan orang, lam yahduril kitabah, yang tidak ada di dalam tulisan itu. Lam yahdur, tidak hadir, tidak terjadi, tidak terhadirkan, tidak ada, tidak tertulis. Al-kitabata, pada tulisan itu. Jadi orang yang bukan berserikat, jadi orang lain ya. Ada orang 3 orang, jadi ada orang lain. Nah, kemudian kendi-kendi yang telah ditulis nama-nama orang yang berserikat itu kendinya nanti ditaruh di hadapan atau di pangkuan orang yang tidak termasuk namanya di dalam tulisan itu. Artinya orang tersebut tidak ikut dalam pembagian orang lain. Wal idroja, kemudian orang itu wal idroja lalu memasukkan nama-nama itu tadi yang telah ditulis ke dalam kendi tersebut. Summa yukhriju, kemudian dikeluarkan. Summa yukhrijuman, kemudian mengeluarkan oleh orang lam yahdurhuma, yang tidak terdapat di dalam keduanya, pada keduanya tadi. Jadi orang itu tidak, yang orang yang tadi tidak hadir, tidak ditulis itu namanya, dia akan mengeluarkannya rik'atan, satu kertas, alal juz'il awal, di atas bagian atau juz yang pertama, min tilkal ajza'i, dari bagian-bagian tersebut. Jadi dia akan mengeluarkan nih satu bagian yang pertama dari bagian-bagian tersebut. Nah, jadi kayak orang main arisan dikocok gitu maksudnya. Sama lah begitu ya. Gambarannya kalau kita baca di sini, gambarnya seperti kocokan. Ya, jadi dikocok, diundi, dikocok. Nah, entah siapa yang keluar. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. In kutibat wal isma yakhruju, kan itu. Jadi seperti itu ya, fi hajari man lam yahdur wal summa yukhriju man lam yahdur huma rik'atan alal juz'il awwali min tilkal ajza'i. In kutibat, apabila tertulis asma'us suraka, nama-nama orang-orang yang bersekutu. Suraka itu kerjasama ya. Firriqai, di dalam kertas-kertas tadi. In kutibat, jika tertulis nama-nama orang-orang yang bersekutu, firriqa, di dalam kertas-kertas tadi. Contohnya kazaidin, seperti tertulis dalam kertas yang pertama si Zaid. Wa bakrin, tertulis dalam kertas kedua Bakar. Wa Khalid, dan kertas kedua namanya Khalid, ditulis namanya Khalid. Nah, kalau ada begitu, pas dikocok, dikeluarin, fayu'ta man kharaja ismuhu fitil kariqah. Fayu'ta, maka diberikanlah man kharaja, orang yang keluar, orang yang keluar, ismuhu, oleh namanya. Jadi diberikanlah orang yang keluar namanya fitil kariqah, pada kertas itu. Jadi kalau dalam kertas itu ada yang tertulis namanya kok keluar, maka dia
orang yang mendapatkannya gitu ya, seperti itu. Summa kemudian yukhriju mengeluarkan oleh orang tersebut rik'atal ukhra, kertas yang berikutnya, alal juz'i di bagian yang lain, di bagian kedua, allazi yalil juz'il awwali yang melangsungkan, allazi yang yali meneruskan, melanjutkan al juz'il awwali pada bagian yang pertama. Jadi bagian pertama tadi setelah dikocok keluar ada namanya, maka orang yang tertulis pada nama itu langsung diberikan. Nah kemudian setelah dikocok yang pertama, lalu mengiringi melanjutkan al juz'ul awwal, juz yang pertama diiringi langsung ya. Kemudian payu'ta maka diberikan man kharaja ismuhu, orang yang namanya keluar, man orang kharaja yang keluar ismuhu oleh namanya. Jadi nanti diberikan orang yang namanya keluar firrik atisaniyati pada tulisan kertas yang kedua. Yang pertama diberikan kepada si Zaid umpama karena namanya Zaid. Yang kedua tulisan diberikan kepada Bakar. Nah tulisan kertas yang kedua itu namanya Bakar. Nah kalau udah begitu wayata'ayyanu maka jadi jelas, jadi tertentu al juz'ul baqi lisalisi, wayata'ayyanu dan jadi jelas tuh, jadi sudah penentuan al juz'ul baqi, bagian atau juz yang tersisa. Jadi juz yang tersisa lisalisi, tentu lisalisi untuk orang yang ketiga, begitu. Jadi kayak semacam dikocok. Inkanat, nah yang demikian ini nih tadi, inkanat jika adalah as-suraka'a yaitu orang-orang yang berserikat salah satu tiga ya, ada 3 orang. Au yukhriju atau mengeluarkan, siapa yang mengeluarkan man lam yahdur oleh orang yang tidak ikut dalam penulisan kertas tadi, al-kitabata tulisan. Jadi orang yang tadi tidak disertakan dalam pengundian itu dia akan mengeluarkan sebuah tulisan, wal idroja dan memasukkan tulisan tersebut, wal idroja rik'atan dan dia memasukkan satu kertas tersebut ala ismi Zaidin, atas nama Zaid. Masalan misalnya in kutibat firriqai adzaul ansiba, jika memang yang di kertas itu tertulis, jika memang tertulis in kutibat, jika memang tertulis firriqai di dalam undian tadi, dalam kertas-kertas undian tadi tertulis adzaul ansiba, bagian juz-juz pembagiannya, bukan nama orang-orangnya, begitu. Jadi nanti ada pembagian juz pembagian, pokoknya pembagiannya 2 begitu, atau 2 di bagian kanan, 2 di bagian kiri, 2 di samping begitu. Nanti 2 di kanan, ternyata yang keluar itu adalah bagiannya si Khalid, maka yang ditulis yang diberikan adalah Khalid gitu. Jika yang tertulis bagian 2 di kiri, masalah tanah umpama, nah itu nanti yang di kiri itu bagian si Zaid, maka ditulislah oleh si pengocok tadi, pengocok undian tadi Zaid, begitu maksudnya. Seperti itu dah ya, maksudnya sama begitu, sama aja. Kalau yang tadi di awal namanya yang ditulis, yang kedua itu bisa jadi bagian yang ditulis gitu. Summa kemudian ala ismi Khalid, kemudian tertulis atas nama Khalid. Nah wayata'ayyanul juz'ul baqi lisalisi, maka jadi penentuan, jadi jadi pasti al juz'ul baqi, juz yang sisanya, juz yang lain lisalisi tentu untuk orang yang ketiga yaitu Bakar umpama begitu. Gitu dah ya. Nah seperti itu. Ini pengundian, pengocokan untuk membagi mereka yang memecah perserikatan terhadap sesuatu barang gitu. Nah kemudian an-nausani model macam pembagian yang kedua,
Al-qismatu bitta'dili yaitu pembagian bitta'dil dengan perbandingan, dengan membandingkan lisihami terhadap bagian. Jadi membandingkan bagiannya, membandingkan perbandingan bagian-bagian yang dibandingkan, ada perbandingan ya. Nah, ini yang ini. Kalau yang tadi kan caranya yaitu mengundi. Nah, sekarang caranya membandingkan. Cara membaginya bagaimana? Bandingkan antara yang satu dengan yang kedua dan yang ketiga. Nah, cara ini, cara pembagian pembandingan ya, cara bagi pembandingan wahya al-ansiba'u bil qimati, yaitu al-ansiba pembagian bil qimati dengan nilai, dengan yang bernilai, sebab bernilai, sebab berharga ya, ada harganya, ada nilainya, begitu ya. Jadi perlu kalkulasi ya, bil qimah, karena ada nilai-nilai, ada harga-harga, perlu kalkulasi. Contohnya apa? Ka'ardin, seperti tanah ya, tanah takhtalifu yang berbeda-beda, yang berbeda qimatu ajzaiha, nilai bagian-bagiannya, harga bagian-bagiannya. Jadi seperti pembagian pada tanah untuk 3 orang yang berserikat pada tanah. Nah, ketika dia membagi tanah, maka dia tidak bisa membagi sistemnya sistem ikro, sistem undian tadi, tapi dia nanti akan membagi sistem kalkulasi, sistem nilai ya. Kenapa tuh? Ya karena takhtalifu qimatu ajzaiha, karena antara tanah yang satu dengan tanah yang lain dan bagian yang lain itu takhtalifu, berbeda. Berbeda apa yang berbeda? Qimatu ajzaiha, nilai-nilai harga juz-juznya, nilai-nilai harga bagian-bagiannya. Bikuwatiin batin, contohnya bikuwatiin batin karena kuat pertumbuhannya, atau bikuwatiin batin karena kesuburannya, bikuwatiin bat karena kuat tumbuhannya, pertumbuhannya, artinya subur. Au kurbimain, atau karena tanah itu yang satu lagi kurbima, dekat dengan sumber air. Nah, jadi yang satu kering, yang satu subur, yang satu lagi dekat dengan air, maka nilainya berbeda, nilai jualnya berbeda. Yang satu di belakang, yang satu di depan, yang satu di samping, maka nilai jualnya berbeda, begitu. Yang satu di mana, di kampung, yang satu lagi di kota, yang satu lagi ya kampung enggak, kota enggak, maka nilai jualnya berbeda. Nah, bagaimana cara pecahnya, cara pembagiannya terhadap orang-orang yang mempunyai perusahaan yang sama, yang milik bersama, bagaimana? Nah, watakunul ardu, dan adanya bumi itu, adanya tanah itu, bainahuma, di antara keduanya, di antara keduanya itu nispaini, ada 2 bagian. Wayusawi sulusul ardi masalan, dan wayusawi, dan dianggap seimbang, sama nilainya, sulusul ardi, sepertiga tanah masalan, contohnya. Jadi ada sepertiga sama yang nilainya sama, sepertiga tanah yang nilainya sama, yusawi sama, sulusu sepertiga, al ardu tanah, ardi ya, sulusul ardi tanah. Jadi ada yang sama nilai sepertiga tanah misalnya. Emang kenapa sama? Lijudatihi ya, karena bagusnya tanah itu. Nah, kemudian sulusaiha, maka dibandingkanlah 2/3 dari tanah itu. Maka dibandingkanlah 2/3 dari tanah itu. Nah, fayaj'alu, maka menjadikan as-sulusu sepertiga sahman sebagai bagian. Jadi sepertiga menjadi bagian. Wasulusani sahman, dan 2/3 sahman menjadi bagian yang lain. Ya. Kemudian wayakfi, dan mencukupi fi hadzan nau'i, pada macam pembagian ini,
wallazi qablahu, dan juga macam pembagian qablahu sebelumnya, sebelum pembagian yang kedua, yaitu pembagian yang pertama tadi sistem undian, cukup qasimu wahidin, cukup satu juru bagi. Jadi cukup dilakukan oleh satu orang juru bagi, ya. Nah, jadi pembagian sistem kocok dan pembagian sistem kalkulasi cukup dipimpin oleh satu orang juru bagi. Kemudian an-nausalis, pembagian sistem pembagian yang ketiga. Sistem pembagian yang pertama tadi dengan undian. Sistem pembagian yang kedua dengan perbandingan kalkulasi. Dan sistem pembagian yang ketiga an-nausalisu, adapun pembagian macam yang ketiga al-qismatu birroddi, yaitu pembagian dengan rod, dengan mengembalikan. Sistemnya pengembalian, rod, pengembalian. Contohnya begini, bi ayyakuna fi ahadi janibai ardi mustarikah bi'rin aw syajarin, masalan bi ayyakuna gambarannya ada fi ahadi janibai ardi, di salah satu dua sisi tanah, al mustarikah yang disekutukan, al mustarikah yang dikerjasamakan, milik bersama, ada bi'run gitu ya. Bi'run sebuah satu sumur. Jadi ada di antara dua sisi tanah yang disekutukan, ya, tanah milik bersama itu, di dua sisinya itu bi'run, ada satu sumur, au syajarun atau pohon. Jadi ada tanah nih, ada tanah. Nah, pembagian modal yang ketiga biasanya dengan pengembalian. Nah, pengembalian seperti contohnya ada sebuah tanah di mana sebidang tanah itu terdapat satu sumur di sisinya, atau juga terdapat satu pohon di sisinya. Contohnya begitu. Nah, sumur dan pohon la yumkinu kismatuhu, tidak mungkin dibagi. Masa sumur dibagi? Bagi duanya bagaimana? Nggak mungkin. Bagi tiga apalagi, nggak bisa, ya. Nah, maka sumur tidak bisa dibagi. Pohon juga begitu, masa dibelah? Kan nggak mungkin, mohon mati, kan begitu. Nah, kalau begitu bagaimana nih? Fayuraddu, maka mengembalikan. May ya'khuzuhu bil kismati, orang yang mendapatkannya dengan bagian. Man, orang ya'khuzuhu yang mengambil, yang mendapatkannya, bil kismatil lati, yang mendapatkannya, bil kismati dengan satu pembagian, allati akhrajat hal qur'ah, allati yang akhrajat mengeluarkan terhadap kismah itu al-qur'ah, ya, al-qur'ah, ya. Sama dengan tadi itu undian tadi, yang mendapatkan undian tadi, yang mendapatkan bagian, itu dah al-qur'ah, bagian lah. Nah, dia harus mengeluarkan itu qisto qimati kullin minal bi'ri, qisto bagian, atau umpamanya ya bagian, qisto bagian, qimati kullin minal bi'ri, bagian qimati kullin minal bi'ri, qimati nilai harga, kullin minal bi'ri tiap-tiap daripada sumur, au syajari atau pohon, fil misalil mazkuri, pada contoh-contoh yang disebutkan di. Jadi nanti orang yang mendapatkan tanah ini, orang yang mendapatkan bagian tanah itu tadi, ya, yang mendapatkan sumur tadi itu, dia kebetulan setelah diundi, lo satu lo. Lo satu, ya.
Jadi sengaja saya baca cepat aja nih ya. Saya coba cepat aja biar kita sampai kepada bab muamalah yang lain. Jadi begitu ya. Jadi orang yang mendapatkan tanah tadi, yang diundi kebetulan dia dapat tanah nih, dapat tanah, nah di situ ada sumurnya. Yang lain dapat tanah ketika diundi atau ketika dibagi, bagian dia tidak ada sumurnya. Nah, ternyata di situ harus ada semacam pengembalian. Orang yang mendapatkan tanah yang di situ ada sumurnya, maka dia harus mengembalikan tuh nilai sumur itu kepada temannya yang dapat tanah tapi tidak ada sumurnya. Begitu ya, maksudnya seperti itu. Begitu dah ya. Nah, falau kanat, dan jikalau ada qimatu kullin minal biri au syajarin, qimatu kullin minal biri, qimatu nilai harga, kullin minal biri tiap-tiap daripada sumur, awis syajari atau pohon. Dan jikalau memang contohnya ada, jikalau adalah nilai harga sumur ataupun pohon itu misalnya alfan, yaitu seharga senilai alfan 1000. Jadi nilai harga sumur itu nilainya 1000 umpamanya. Walahu nispun minal ardi, walahu dan boleh bagi dia itu, dan dia memperolehnya, walahu dan dia memperoleh, walahu dan mendapatkan ia an nisbu separuh minal ardi daripada tanah hasil pembagian tadi. Kalau begitu bagaimana nih? Raddal akhizu ma fihi zalika khamsami'atin. Rodda maka mengembalikan nilai harga sumur itu al-akhiz oleh orang yang mengambil, al-akhizu oleh orang yang mengambilnya tadi, mengambil sumur tadi karena memang dia dapat bagian, ma fihi sesuatu yang ada di dalamnya, zalika yaitu 1000 rupiah tadi, 1000 nilai 1000 tadi, dia boleh mengambilnya dan dia harus mengembalikannya, dan boleh mengembalikannya sebesar khamsami'atin, sebesar 500 ribu begitu umpama, begitu ya. Jadi umpamanya dia ada sebidang tanah, kemudian begitu diundi dikocok ada pembagian, dia mendapatkan sebidang tanah yang di situ ada sumurnya. Temennya yang berserikat dengan dia tidak punya sumur. Nah, kalau umpamanya tanahnya dijual, maka yang ada sumurnya lebih mahal daripada yang tidak ada sumurnya. Lalu bagaimana? Maka itu dijadikan pengembalian nilai. Kalau umpamanya tanah yang ada sumurnya itu ditaksir dengan harga 1000, begitu. Nah, karena ini adalah sifatnya pembagian, maka yang mendapatkan tanah yang ada sumurnya harus mengeluarkan uang sebesar separuh dari harga sumur tersebut. Jadi dia memberikan uang 500 kepada temannya yang tanahnya itu tidak terdapat sumur atau tidak terdapat pohon. Begitu. Dalam hukum Islam seperti itu pembagian. Gitu ya. Nah, ini kalau memang adanya penuntutan, kalau tidak ada penuntutan dan sebagainya, rela-rela aja, ikhlas-ikhlas saja, ya nggak apa-apa, begitu. Bawanya enak banget, bawa begini. Ada 2 orang yang membagi, atau 2 orang yang membagi, atau 3 orang yang membagi gitu. Nah, begitu bagian dia dapat tanah yang murah, di daerah Depok gitu, murahan. Nah, untuk yang satu lagi di daerah Jakarta mahalan. Nah, yang di daerah Depok harus mengeluarkan separuh dari nilai harga tanah yang ada di Jakarta. Yang di Jakarta harus mengeluarkan nilai harga tanah separuh yang ada di Depok. Begitu. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar supaya terjadi keadilan ketika pembagian. Pokoknya di sana di Depok dia punya tanah 5.000 meter. Kemudian dia mau pecah tanah itu dengan temennya. Nah, emang dia usaha apa di tanah itu? Usaha duren.
Oh begitu, usaha duren. Jadi 1000 meter semuanya pohon duren. Dan dia berdua adalah orang yang kerjasama berdua tuh. Nah kemudian pecah tuh. Pas begitu pecah, karena dia tidak lagi untuk melakukan kerjasama menjual duren, lalu dipecah tanahnya. Yang satu mendapatkan 500, yang satu mendapatkan 500. Nah kebetulan yang satu itu mendapatkan buah durian yang lebih bagus nilai harganya, di sebelahnya 500. Nah yang 500 lagi buah duriannya tidak bagus, juga sedikit. Nah gitu. Maka yang mendapatkan bagian tanah yang durennya banyak dan lebih bagus harus mengeluarkan biaya atau uang yang sepadan kepada temennya yang mendapatkan tanah yang pohon durennya tidak bagus, juga pohon durennya sedikit. Kalau umpamanya pohon duren yang bagus yang ia dapatkan dinilai 1 juta rupiah sebanyak 500 meter itu, maka yang mendapatkan tanah yang pohon durennya banyak bagus, dia harus mengeluarkan 500.000 kepada temennya yang mendapatkan tanah yang pohon durennya sedikit dan gak bagus. Jadi dia mengeluarkan tuh separuh, 500.000. Bang berapa nih pohon duren sebanyak 500 meter? Ya 1 juta kalau dijual semua. Pohon durennya aja 1 juta nih, umpama begitu, umpama. Nah dia tidak mendapatkan itu, maka yang mendapatkan pohon, yang mendapatkan tanah 500 meter di atasnya terdapat pohon durian yang bagus dan banyak yang dinilai 1 juta, maka dia mengeluarkan uang 500.000 separuh ya untuk temennya yang tanahnya jelek dan tidak mendapatkan buah durian yang sama seperti dirinya, begitu ya. Jadi begitu tuh pembagiannya ya. Itu namanya sistem rod, sistem pengembalian. Jadi barang ini bukan berarti dipecah, barang ini bukan berarti dibagi, tetapi dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Nilai jualnya, nilai harganya. Tetapi tidak penuh. Pokoknya nilai jualnya 1 juta dikembalikan 1 juta, ya enggak, separuh begitu ya. Nah bagaimana kalau penuh? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi dalam prinsip hukum separuh boleh. Tapi kalau memang dia tuntut untuk penuh, kalau dan dia siap, ya nggak apa-apa juga. Bahkan nggak usah dituntut deh, nggak apa-apa dah saya mendapatkan yang jelek, nggak apa-apa dah tanah saya tidak ada sumurnya, tidak ada pohonnya, nggak apa-apa saya rela, nggak usah diganti, nggak usah dibanding, nggak usah dikembalikan nilai harga sumur itu kepada saya, nggak usah, nggak apa-apa juga begitu. Ini kan contoh-contoh ya. Begitu. Nah lanjut, wala buddha dan pasti tuh fi hazanau, di dalam pembagian macam yang ketiga ini, pembagian sistem pengembalian ya, itu sudah pasti min sama ini dari 2 juru pembagi. Jadi ada 2 juru pembagi ya. Kamakola sebagaimana pendapat wa in kana, dan jika ada fil kismati, yaitu di dalam pembagian ada takwimun, nilai harga, kalkulasi, takwim mengkalkulasi nilai harga, lam yaktasir fihi ay fil malil maksub, lam yaktasir yang tidak bisa dipecah, fihi di dalamnya, ay fil malil maksub yaitu pada harta yang dibagi. Pada harta yang dibagi itu tidak bisa diringkas, tidak bisa dipecah, tidak bisa dibagi-bagi. Ala aqallin minal minisna, ini daripada sepaling minim dari 2 bagian. Wahaza, dan ini illam yakun, jika memang ada al-qasimu, orang yang bagi itu hakiman, seorang hakim, fit takwimi, di dalam mengkalkulasikannya. Nah, bima'rifatihi, sesuai dengan kepengetahuannya. Jadi gitu ya. Jadi jika ada sesuatu pembagian yang bernilai, nah, maka tidak boleh yang
tidak bisa diringkas, tidak bisa di apa namanya dibagi, yaitu dibagi pada harta yang akan dibagi. Ya, seperti tadi sumur itu kan sumur itu bisa dibagi kan begitu. Sumur tidak bisa dibagi begitu kan. Ya kan begitu. Nah, sekali lagi bahwa pembagian ini nanti pembagian tentang hal-hal yang bersifat takwim, yang bersifat kalkulasi itu ya paling tidak itu yang juru baginya itu adalah seorang hakim. Ya, seorang hakim, atau jika memang tidak ada pembagian orang juru baginya itu seorang hakim, dia boleh juga mengkalkulasikan, tetapi harus sesuai dengan pengetahuan para hakim, artinya sesuai dengan peraturan hakim, peraturan orang-orang yang biasa melakukan juru bagi pada pengadilan kehakiman, pada kantor-kantor pengadilan itu ya. Nah, fa'in hakama, maka jika menentukan oleh seorang hakim fit takwimi, di dalam menilai, mengkalkulasi pembagian, bima'rifatihi, sesuai dengan pengetahuannya. Jadi fa'in hakama, jika memang telah memutuskan oleh seseorang fit takwimi, di dalam mengkalkulasikan pembagian, bima'rifatihi, sesuai dengan kemampuan pengetahuannya, bahwa maka dia itu tadi yang memutuskan tadi itu kaqadaihi, seperti memutuskannya, seperti keputusannya, biilmihi, sesuai dengan ilmunya hakim, sesuai dengan ilmunya hakim. Nah, kalau begitu wal asohu jawazuhu biilmihi, wal asohu, menurut kaul yang lebih sahih, jawazuhu, boleh bagi dirinya mengkalkulasikan pembagian, walaupun bukan seorang hakim, boleh membagi, boleh menjadi juru bagi tentang rod, tentang nilai, tentang pengembalian. Syaratnya biilmihi, sesuai dengan ketentuan hakim, sesuai dengan ilmunya para hakim. Bapaknya hakim maksudnya gimana? Maksudnya kalau undang-undangnya hakim begini, ikutin dia, peraturan hakim begitu ikutin gitu. Kalau dia paham, dia tahu, walaupun dia bukan seorang hakim nggak apa-apa. Begitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Terakhir, wa iza da'a, dan apabila mengajak ahadus syarikaini, salah satu di antara dua orang yang bersekutu, orang yang bekerja sama, syarikahu, akan persekutuannya, ila kismatin ma, ila kismati, atas terhadap pembagian barang, la darara fihi, yang tidak membahayakan, fihi, di dalamnya, dalam pembagian tadi, lazima, maka harus asyariqu, oleh orang yang bersekutu, al-akhar, yang lain, ijabatuhu, mengabulkannya, ilal kismati, terhadap pembagian tadi. Jadi jika ada dua orang yang bersekutu untuk melakukan sebuah usaha umpama gitu ya. Nah, salah seorang di antara mereka itu mengajak agar dia tidak lagi bekerja sama, lalu mengajak membagi barang yang ia sekutukan, yang ia kelola bersama. Gitu. Kita bagi aja barang ini yuk. Begitu ya. Jika memang barang tersebut bukan barang yang darurat, bukan barang yang negatif, bukan sesuatu barang yang bisa memecah ya, situasi suasana, maka orang yang temennya yang diajak untuk pisah kerja masing-masing yang diajak untuk membagi hasil atau membagi barang yang ia kelola bersama, maka temannya itu wajib atau harus mengabulkannya permohonan tersebut.
Banyak dia kayak kawan kita ini yuk, kita udahan yuk kerjasama sebidang tanah ini ada 500 meter bawa begitu. Nah kita bagi dua dah bawa begitu. Nah temennya yang satu itu harus mengiyakan kalau memang pembagian nanti tidak menimbulkan darurat, tidak menimbulkan negatif, tidak menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Wajib ya nggak apa-apa kalau memang mau kita pisah, barangkali mau usaha masing-masing, ya udah kita bagi gitu, dijabah ya, harus mengijabah, harus mengabulkan ya. Jadi seperti itu. Nah ammal lazi, adapun sesuatu, adapun barang, fi qismatihi, di dalam pembagiannya, pada pembagiannya, dororun, terdapat darur, terdapat doror, terdapat negatif, terdapat sesuatu yang bahaya. Contohnya apa? Kahamamin, seperti kamar mandi. La yumkinu, yang tidak mungkin, ja'luhu, menjadikan kamar mandi, hamamaini, menjadi dua kamar mandi. Begitu kan, itu nggak bisa. Punya gini, ada rumah nih, pokoknya rumah ya, rumah kamar mandinya satu, ya kita pecah dah jadi dua. Cuman kamar mandinya kita pecah juga jadi dua, lah nggak mungkin, begitu ya. Mau dibayarin juga nggak bisa, karena tidak punya nilai. Kalau sumur kan punya nilai, barangkali nanti akan bahkan dijadikan barang pencarian, barang untuk dijual belikan dan sebagainya, airnya digunakan lalu disewakan dan sebagainya, kan masih ada nilai. Kalau kamar mandi nggak bisa ya, seperti itu. Nah begitu ya. Nah berarti itu kan barang itu tidak bisa dipecah, bisa dibagi. Nah iza tolaba ahadus surakai, apabila meminta ahadus surakai, salah satu di antara orang yang bersekutu tadi, meminta kismatahu, akan pembagiannya. Wamtana al-akhar, sementara wamtana'a, dan sementara imtana'a al-akhar, menolak al-akharu, teman yang lainnya. Fala yujabu, maka tidak dikabulkan. Fala yujabu, maka tidak dikabulkan tolibu kismatihi, permohonan minta pembagiannya. Tolibu kismatihi, tuntutan pembagiannya. Fil ashah, menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau seandainya dia menyatakan kita bagi dua, gitu kan, nah ini darurat, lalu yang lain nggak mungkin bagi dua, maka permohonan untuk bagi dua itu ditolak, begitu. Kenapa ditolak? Karena nggak mungkin dan bisa menimbulkan perpecahan, nggak bisa. Contohnya tadi, contoh doang nih. Ada juga barang-barang yang lain. Ini contoh seperti kamar mandi. Kamar mandi itu tidak mungkin dibagi dua, karena kamar mandi tidak punya nilai. Kalaupun mau mau dibagi, dikembalikan nilai harganya pun nggak bisa. Lalu orang itu nuntut juga, pokoknya kalau kita pecah ini rumah atau kerja kantor kita pecah, pembagiannya nanti kamar mandi juga ikut dipecah juga, gitu. Itu nggak bisa, gitu. Nah, permohonan seperti itu boleh ditolak menurut kaul yang sahih, begitu ya. Kira-kira begitu dah. Nah, begitulah pembagian. Dan ini jarang sekali terjadi di kampung kita, di Indonesia jarang terjadi seperti ini, insyaallah ya. Nah, adapun besok kita lanjut faslun fi hukmil bil bayinah. Nah, besok masalah persaksian. Nah, persaksian ini lebih umum dah. Hampir semua orang wajib tahu tentang hakikat, cara-cara bagaimana dia menjadi saksi dan apa yang disaksikan serta siapa yang menjadi lawan saksinya, begitu. Nah, ini adalah yang lebih umum. Kalau yang tadi juru bagi, juru sita itu adalah bagian daripada kehakiman, misalnya pegawai-pegawai atau divisi-divisi. Seperti ada panitera, ada juru sita, ada semacam yang lain-lainnya itu di kehakiman. Nah, itu termasuk ini, gitu kan. Nah, itu memang pekerjaan khusus, ya, pekerjaan khusus.
Nah kalau untuk bayinah, pembuktian, saksi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang lazim, yang umum di setiap kehidupan manusia. Karena semua hukum pasti menggunakan bayinah, menggunakan pembuktian, baik hukum konvensional maupun hukum Islam ataupun hukum-hukum Romawi dan sebagainya. Itu dari dulu sampai sekarang yang namanya hukum itu pasti ada bayinah, ada pembuktian. Nah oleh karena itu pembuktian ini lebih relevan dan lebih penting untuk kita ketahui secara hukum Islam, begitu ya. Barangkali begitu ya. Jadi kita anggap juru bagi selesai ya, kita anggap juru bagi selesai. Kita sudah baca, telaah, wirid dan sebagainya, selesai. Adapun nanti kalian tahu bahwa dalam hukum fikih ada istilahnya al-qismah, juru bagi. Nanti kalian ketemu dimanapun namanya al-qismah, sama seperti ini. Kalau untuk memperjelas lagi dan untuk mengetahui lebih dalam lagi, silakan kalian cari di Google juga ada, di buku-buku hukum yang lain tentang hukum Islam juga ada. Cari di sana ya, seperti itu. Adapun di sini hanya kita wiridkan saja, baca saja secara mendalam, secara detail, secara tafsil, rinci, mungkin kita tidak sampai ke sana gitu. Baik ya, besok kita akan lanjut faslun bil hukmi bil bayyin. Sampai situ dah. Ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Mohon taufik Allah, kita paham, kita mengerti dan bisa kita jadikan sebagai wawasan, keilmuan di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sama-sama kita pelajari, kita simak apa yang telah disampaikan oleh guru kita tentang pembelajaran dari kitab Fathul Qorib ini mengenai 3 tata cara pembagian atau kismah yang alhamdulillah telah kita selesaikan, dan insyaallah minggu depan tentang faslun fil hukmi bil bayyinah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan menjadikan wawasan keilmuan dalam kita beribadah. Atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada guru kita dan juga kepada para jamaah atas kehadirannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana dharafna bi annana tarafna وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي دعواهم فيها سبحان
اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل.